Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan membawakan materi yang berjudul Sistem Pengukuran Kinerja. Di sini kami beranggotakan M. Nazi Akmal Waisa, NIM 19520030, Muhammad Hafiz, NIM 19520034, Syarif Hidayatullah, NIM 19520039, Ahmad Alfian, NIM 19520048, Adenia Deva Zafira, NIM 19520051, Suryati Ningsih, NIM 19520052. Definisi sistem pengukuran kinerja. Cita-cita dari sistem ukuran kinerja adalah untuk mengimplementasikan strategi. Maka manajer senior akan memilih ukuran-ukuran yang paling mewakili strategi perusahaan. Keterbatasan sistem pengendalian keuangan. Yang pertama, mengoptimalisasikan profitabilitas jangka pendek tidak selalu menjamin tingkat pengembalian yang optimum bagi pemegang saham. Yang kedua, manajer unit bisnis mungkin tidak mengambil tindakan yang berguna untuk jangka panjang guna memperoleh laba jangka pendek. Yang ketiga, menggunakan laba jangka pendek sebagai satu-satunya tujuan dapat mendistorsi komunikasi antara manajemen unit bisnis dengan manajemen senior. Yang keempat, pengendalian keuangan yang ketat dapat memotivasi manajer untuk memanipulasi data. Balance Scorecard. Balance Scorecard ini merupakan salah satu alat pengukuran kinerja yang menekankan pada keseimbangan antara ukuran-ukuran strategis yang berlainan satu sama lain dalam usaha untuk mencapai keselarasan tujuan sehingga mendorong karyawan bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan. Balance scorecard ini bermanfaat sebagai alat untuk memfokuskan organisasi, menyempurnakan komunikasi, menentukan tujuan-tujuan organisasi, dan yang terakhir menyediakan umpan balik pada strategi. Setiap ukuran dalam balance scorecard ditujukan pada aspek strategi perusahaan. Dalam menciptakan balance scorecard, manajemen puncak harus memilih seperangkat aturan yang mencerminkan secara akurat faktor-faktor penting yang menentukan kesuksesan strategi perusahaan, menunjukkan hubungan antara ukuran-ukuran individual dalam hubungan sebab akibat yang menunjukkan pengaruh ukuran-ukuran non-finansial berdampak pada hasil-hasil finansial jangka panjang, dan menyediakan kajian berbasis luas mengenai status terkini dari perusahaan. Balance scorecard akan mendorong terciptanya bauran berbagai ukuran strategis yang mencakup. Yang pertama, ukuran hasil dan pemicu. Ukuran hasil ini mengindikasikan hasil dari suatu strategi, sedangkan ukuran pemicu dapat disebut juga sebagai driver. Ukuran hasil dan pemicu ini akan saling terkait satu sama lain. Yang kedua, yaitu ukuran keuangan dan non-keuangan. Sistem dalam organisasi seharusnya didesain agar dapat menghasilkan informasi dalam bentuk ukuran-ukuran keuangan dan non-keuangan untuk menilai kinerja. Beberapa ukuran non-keuangan penting seperti tingginya mutu, tingginya kepuasan konsumen, tingginya level inovasi, dan baiknya model-model bisnis. Sedangkan untuk ukuran-ukuran non-finansial umumnya mempunyai dampak pada kinerja keuangan. Yang terakhir yaitu adalah ukuran internal dan eksternal. Perusahaan harus mencapai keseimbangan antara ukuran eksternal seperti kepuasan pelanggan dengan ukuran-ukuran dari proses bisnis internal seperti hasil produksi. Kesuksesan kinerja perusahaan atau divisi dalam mengimplementasikan strategi harus diukur dengan menggunakan ukuran internal dan eksternal. Kemudian balance scorecard mencakup berbagai ukuran-ukuran strategi yang dapat dikelompokkan ke dalam 4 perspektif yang saling berhubungan. 4 perspektif tersebut membentuk keseimbangan secara eksplisit kebutuhan-kebutuhan kelompok-kelompok tertentu dalam stakeholders organisasi. Yang pertama adalah perspektif konsumen. Perspektif ini menunjukkan bagaimana pandangan konsumen terhadap perusahaan, yang meliputi indeks tingkat harga menurut konsumen, survei pengurutan konsumen, indeks kepuasan konsumen, dan pangsa pasar. Perspektif yang kedua adalah perspektif finansial. Perspektif ini menunjukkan bagaimana pandangan perusahaan terhadap pemegang saham, meliputi kembalian investasi,
arus kas, profitabilitas proyek, reliabilitas ramalan laba, dan penjualan tak terlayani. Yang ketiga adalah perspektif bisnis internal. Perspektif ini menunjukkan pandangan perusahaan mengenai keunggulan internalnya, meliputi jam pertemuan dengan konsumen, indeks kinerja proyek, dan indeks insiden keselamatan. Perspektif yang keempat adalah perspektif inovasi dan pelajaran. Perspektif ini menunjukkan pandangan perusahaan mengenai bagaimana belajar dan berinovasi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Kemudian, apa saja sih implementasi dari balance scorecard sendiri? Yang pertama adalah mendefinisikan strategi. Balance scorecard membangun suatu kaitan antara strategi dengan tindakan operasional. Proses mendefinisikan scorecard ini dimulai dengan mendefinisikan strategi organisasi. Pada perusahaan industri tunggal, langkah-langkah penyusunan scorecard adalah: yang pertama, pengembangan pada level korporasi. Yang kedua, pengembangan pada level-level fungsional dan bawah berdasarkan scorecard level korporasi. Sebaliknya, pada perusahaan bisnis ganda, penyusunan scorecard adalah: pertama, pengembangan scorecard pada level divisi atau unit bisnis. Yang kemudian dilanjutkan dengan pengembangan sendiri scorecard level fungsional dalam divisi tersebut. Pengembangan scorecard korporasi dengan mempertimbangkan terciptanya sinergi-sinergi lintas divisi. Yang kedua dari implementasi balance scorecard adalah mendefinisikan ukuran dari strategi. Pengembangan ukuran-ukuran untuk mendukung artikulasi strategi, organisasi harus fokus pada beberapa ukuran penting dan mengikatnya satu sama lain dalam hubungan sebab akibat. Implementasi balance scorecard yang ketiga, yaitu mengintegrasikan ukuran ke dalam sistem manajemen. Scorecard harus diintegrasikan baik dengan struktur formal maupun informal dari organisasi, budaya, serta praktik sumber daya manusia. Yang keempat, meninjau ukuran dan hasilnya secara berkala. Scorecard harus ditinjau secara konsisten dan terus-menerus oleh manajemen senior dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kondisi organisasi yang diukur menurut ukuran hasil. Yang kedua, kondisi organisasi yang diukur menurut pemicu. Yang ketiga, bagaimana strategi organisasi berubah sejak tinjauan terakhir. Dan yang terakhir, bagaimana ukuran scorecard berubah. Terdapat beberapa aspek penting yang harus dikaji ulang. Yang pertama, ketepatan dan keberhasilan manajemen dalam mengimplementasikan strategi. Yang kedua, keseriusan manajemen terhadap pentingnya ukuran-ukuran tersebut. Yang ketiga, kesesuaian ukuran-ukuran tersebut dengan perubahan strategi. Dan yang terakhir, kesempurnaan pengukuran kinerja. Kesulitan dalam implementasi balance scorecard. Yang pertama, korelasi yang buruk antara ukuran non-keuangan dengan hasilnya. Sehingga tidak ada jaminan bahwa profitabilitas masa depan akan mengikuti pencapaian target di bidang non-keuangan manapun. Yang kedua, terpaku pada hasil keuangan. Para manajer seringkali mendapatkan tekanan yang berkaitan dengan kinerja keuangan dari perusahaan. Bahkan, manajer senior seringkali diberikan kompensasi berdasarkan kinerja keuangan. Yang ketiga, ukuran-ukuran tidak diperbaharui. Zaman terus berubah, perubahan dalam strategi juga pasti berubah. Tapi banyak perusahaan yang tidak memiliki mekanisme formal untuk memperbaharui ukuran-ukuran tersebut. Sehingga akibatnya perusahaan itu masih terus menggunakan strategi yang lalu, sehingga bisa berdampak buruk ke perusahaan. Yang keempat, terlalu banyak pengukuran. Sehingga manajer beresiko kehilangan fokus karena mencoba untuk melakukan banyak hal pada waktu yang sama. Yang kelima, kesulitan dalam menetapkan trade-off. Banyak perusahaan menggabungkan ukuran keuangan dan non-keuangan dalam satu laporan dan memberikan bobot pada masing-masing ukuran tersebut. Kebanyakan scorecard tidak memberikan bobot secara eksplisit pada masing-masing ukuran ini. Praktik pengukuran. Yang pertama, tipe-tipe ukuran yang dipakai dalam praktik
adalah kinerja keuangan, efisiensi pengoperasian, kepuasan konsumen, kinerja karyawan, inovasi dan perubahan. Kedua, mutu ukuran-ukuran yang digunakan dalam praktik adalah informasi bernilai tinggi, mutu informasi, ukuran-ukuran yang jelas, ukuran-ukuran yang dimutakhirkan, dan keterkaitannya dengan kompensasi. Ketiga, hubungan ukuran dengan kompensasi. Hubungan ukuran-ukuran dengan kompensasi menunjukkan bahwa sebagian besar kompensasi didasarkan pada ukuran kinerja keuangan dan efisiensi pengoperasian. Sebagian kompensasi didasarkan pada kepuasan konsumen dan relatif sedikit yang menghubungkan kompensasi dengan kinerja karyawan, inovasi, atau perubahan. Pengendalian interaktif. Pengendalian interaktif adalah sistem pengendalian yang dapat menyediakan informasi untuk dasar memikirkan strategi-strategi baru. Pengendalian interaktif mempunyai langkah-langkah menggunakan sistem pengendalian manajemen saat ini untuk menentukan strategi masa depan. Dalam lingkungan yang cepat, berubah, dan dinamis, agar dapat bertahan hidup, maka perusahaan perlu menciptakan organisasi pembelajaran, yaitu adalah organisasi untuk meningkatkan kemampuan karyawan organisasi mempelajari perubahan lingkungan yang sedang berjalan. Organisasi pembelajaran efektif jika para karyawan pada semua level organisasi secara berkesinambungan melaksanakan langkah-langkah memantau lingkungan, mengidentifikasikan masalah-masalah dan peluang-peluang lingkungan yang potensial, mengubah informasi lingkungan secara terus terang dan terbuka, dan mengarahkan eksperimen model-model bisnis alternatif agar sukses beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Tujuan utama dari pengendalian interaktif adalah untuk memfasilitasi terciptanya organisasi pembelajaran. Pengendalian interaktif merupakan faktor kunci keberhasilan, di mana pengendalian interaktif ini penting dalam desain sistem pengendalian untuk mengimplementasikan strategi yang dipilih. Ketidakpastian strategi memandu pengguna sekelompok informasi pengendalian manajemen secara interaktif dalam mengembangkan strategi baru. Di dalam pengendalian interaktif terdapat strategi ketidakpastian. Strategi ketidakpastian ini adalah strategi untuk menghadapi perubahan-perubahan lingkungan secara mendasar yang secara potensial merusak atau mengakibatkan keusangan aturan-aturan organisasi saat ini. Contoh perubahan tersebut yaitu adalah perubahan preferensi konsumen, teknologi, para pesaing, gaya hidup, dan produk substitusi. Yang selanjutnya yaitu pengendalian interaktif mendorong manajemen waspada terhadap ketidakpastian strategi, baik ancaman maupun peluang. Adapun ancaman yang terdapat seperti hilangnya pangsa pasar dan ketidakpuasan konsumen, sedangkan peluang-peluang yang dapat muncul seperti pembukaan pasar baru karena aturan pemerintah tertentu telah dihapus. Karakteristik pengendalian interaktif. Yang pertama yaitu informasi sistem pengendalian manajemen bertitik tolak pada ketidakpastian strategis yang dihadapi bisnis. Yang kedua, manajemen puncak menerima informasi pengendalian manajemen secara serius. Yang ketiga, para manajer pada semua level organisasi memusatkan perhatiannya pada sistem yang menghasilkan informasi tersebut. Yang keempat, atasan, bawahan, dan kelompok-kelompok bertemu muka untuk menginterpretasikan dan mendiskusikan implikasi-implikasi informasi untuk inisiatif-inisiatif strategis masa depan. Yang kelima, temu muka untuk membahas dan mendiskusikan tantangan yang akan mendasari data, asumsi-asumsi, dan tindakan yang tepat. Ketidakpastian strategis ini berkaitan dengan pergeseran mendasar dan nonlinier dalam lingkungan yang potensial menciptakan model bisnis baru. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa teman-teman langsung tuliskan di kolom diskusi atau di room diskusi di e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.